Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Teddy Sutardi, guru sejarah di SMKN 1 Rancaik. Oke, anak-anakku yang berbahagia, hari ini kita akan membahas tentang jalur rempah. Ini materi sejarah kelas 10, di mana dalam capaian pembelajarannya, bahwa peserta didik dapat memahami konsep dasar asal-usul nenek moyang dan jalur rempah. Pada kesempatan ini kita akan berbicara tentang jalur rempah. Di sini ada kutipan dari seorang ilmuwan namanya A.B. Lapian yang mengatakan bahwa dalam mempelajari sejarah Indonesia hendaknya dilakukan pendekatan dari dalam, pendekatan melalui geladak kapal pribumi dan bandar pelabuhan tidak boleh diabaikan. Coba perhatikan peta. Ini peta tentang zaman penjelajahan, di mana sana bangsa Eropa menjelajah sampai kemudian menemukan apa yang mereka cari. Namun sebelum itu terjadi, sudah terbentuk jalur perdagangan yang dikenal dengan nama jalur sutra. Jalur sutra ini menghubungkan antara Eropa daratan, ke Cina, ke India, akhirnya sampai juga ke Indonesia. Nah, beberapa waktu terakhir kita sering mendengar bahwa Indonesia adalah poros maritim. Apa sebenarnya kata poros itu? Kalau kita lihat kamus besar bahasa Indonesia, poros itu artinya sumbu atau gandar roda sebagainya. Yang kedua, poros itu artinya ujung puncak. Kalau dihubungkan dengan tombak, tiang, kerucut, dan sebagainya. Atau juga poros itu kalau dilihat dari istilah olahraga, pemain sepak bola yang di tengah-tengah antara gelandang kanan dan gelandang kiri. Nah, berdasarkan hal itu, maka kita dapat melihat bahwa untuk negara kita ini kepulauan, bukan daratan. Nah, dalam supremasi dunia mengarah ke global ocean based economy and political power, dikatakan bahwa siapa yang menguasai lautan, dialah yang menguasai dunia. Amerika punya kemampuan untuk menguasai lautan. Cina pun sama, punya kebijakan ingin menguasai lautan. Sehingga ingin membentuk kembali jalur sutra. Nah, Indonesia sebagai negara kepulauan yang diumumkan lewat deklarasi Juanda pada 13 Desember tahun 57 diputuskan bahwa bentuk yang kemudian diratifikasi oleh pemerintah Indonesia tahun 1945. Kita ini negara kepulauan. Nah, apa sebenarnya jalur rempah itu? Rempah itu adalah komoditi pertama yang diperdagangkan secara global dan menjadikan Nusantara sebagai poros maritim dunia. Nah, di sini ada urutan waktunya dari mulai 4.500 tahun yang lalu, kemudian 3.500 tahun yang lalu, 2.000 tahun yang lalu, abad ke-2 sampai 7 Masehi, sampai abad ke-15 sampai 17 Masehi. Di mana rempah merupakan salah satu komoditas yang sudah digunakan sejak masa lalu. Karena rempahlah, maka bangsa Eropa berlayar untuk menemukan sumber penghasil rempah-rempah. Nah, kita ingin mencoba kembali menempatkan diri sebagai poros maritim dunia dengan kembali memanfaatkan rempah-rempah sebagai sebuah komoditas dan kita mencoba menghubungkan jalur-jalur yang sudah pernah dibuat. Nah, makna jalur rempah ini ada 3, dari nilai, ketersambungan, dan kesejahteraan. Di rempah yang dilahirkan di Nusantara yang membawa nilai dan lifestyle untuk peradaban global.
Apa ketersambungannya? Jalur Lempah adalah jalur diplomasi ketersambungan antara budaya menempatkan Nusantara sebagai poros maritim dunia. Kemudian kesejahteraan, bahwa revitalisasi jalur rempah adalah modal pembangunan berkelanjutan untuk kesejahteraan bersama dan ikut menciptakan perdamaian dunia. Nah, untuk hari ini itulah materinya tentang konsep dasar jalur rempah. Kita akan bahas lebih lanjut pada pertemuan yang akan datang. Silakan buka bukunya, buka HP-nya, cari apa sebenarnya jalur rempah. Kemudian buat tulis kesimpulan berdasarkan hasil bacaan. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.